kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif nafanallahu bihi wa biulumihi wa liwalidayhi wa li jami' masyayyihi wa liwalidina wa li jami' masyayyihina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan li Sayyidina Syekh Muhammad Muhajirin bin Amsar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu. Wa khususan ila Sayyidina Syekh Profesor Dr. Habib Salim Alwan Al-Husaini, hafizahullah wa rafa'allahu qadrahu wa nasarallahu fi jihadihi bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ta'ala. Allahumma ja'alna minal mukhlisin, Allahumma ja'alna minal mardiyin, Allahumma ja'alna minal mutawadi'in. Sampai mana, Bu? Tandain enggak? Lupa. Benda latif, benda kasib. Allah menciptakan ada benda yang bisa dipegang, ada yang tidak bisa dipegang. Udah kan? Udah. Kalau boleh dicatat, masih ada tambahan dari kemarin. Mau di bukunya, di kitabnya boleh. Mungkin di kulit belakangnya ada kosong atau di sini depannya. Ketika kita meyakini Allah laisa kamislihi syai'un. Kemarin kita udah pelajari Allah tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya, baik dari satu segi maupun semua segi, dan tidak ada sesuatu yang menyerupainya. Jadi di dalam ayat ini ada beberapa kalimat ucapan yang tidak boleh kita ucapkan kepada Allah. Beberapa ucapan yang tidak boleh kita ucapkan kepada Allah. Udah, Bu? Satu, mengatakan atau mengucapkan Allah ada di atas. Jangan sekali-kali mengucapkan seperti itu. Berarti kita mengingkari ayat laisa kamislihi syai'un. Kemarin selain ini apa? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Saya yakin kalau itu apal semua. Maknanya sama, laisa kamislihi syai'un. Kedua, tidak boleh mengucapkan Allah ada di arasy, Allah ada di langit. Udah? Allah ada di mana-mana. Ini tambahan catatan yang tidak boleh kita ucapkan bila kita menyebut Allah.
Allah tidak boleh dikatakan di dalam hati. Tidak boleh dikatakan di dalam hati. Allah jauh. Allah dekat. Allah pencemburu berat. Udah? Allah mengejek. Allah mengejek. Allah menyusahkan hambanya atau menyulitkan hambanya. Allah membuat makar. Kenal Bu ya makar ya? Onar kalau anak sekarang mah kali ya. Bahasa resminya membuat makar. Di Al-Qur'an itu wa makarullah wallahu khairul makirin. Itu wallahu khairul makirin, orang banyak terjemahin Allah sepaling baik pembuat makar, bukan. Allah akan membalas kepada orang-orang yang membuat makar, membuat onar, membuat sakit atau membuat hancur orang-orang muslim. Nah, itu. Udah? Allah bersama kita. Allah di sisi kita. Apalagi yang ibu pernah dengar, sering kita kalau ada orang meninggal semoga diterima di sisi Allah. Jangan, diterima oleh Allah aja udah, jangan pakai di sisi. Salah, jadi sisinya buang aja. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah, semoga jasadnya atau seluruh raganya diterima oleh Allah. Nggak perlu di sisi Allah. Itu bahasa awal muncul dari orang-orang kafir. Orang kafir kan punya keyakinan apa? Tuhannya kelihatan. Jadi begitu dia mati, dia meyakini dia ada di samping Tuhannya, di sisi Tuhannya. Begitu dia masuk surga, kata dia, tuh surga itu ada Tuhannya di situ. Khayalan orang kafir tuh. Kita nggak boleh, walaupun kita masuk surga ngelihat Allah, Allah nggak boleh dibilang ada di surga. Karena Allah ada tanpa tempat. Kemarin kita udah pelajari, apapun yang Allah ciptakan, surga, neraka, langit, bumi, aras, semua tempat Allah ciptakan, itu semua ada karena Allah ciptakan. Dan sebelum itu semua ada, Allah sudah ada. Dan Allah ada, segala apapun tadi belum ada. Jelas ya? Jadi Allah ada sebelum apapun belum ada. Allah sudah ada. Makanya kalau ada orang bilang Allah di langit, Allah di aras, Allah di mana-mana, sebelum di mana-mana, sebelum langit, sebelum aras ada, Allah ada di mana? Nggak bisa jawab. Kan nggak ada apa-apa, nggak ada mana-mana, nggak ada tempat, nggak ada aras, nggak ada langit. Allah sudah ada. Nah, ketika Allah ada tadi kita yakinin, apapun belum ada, Allah adain segala apapun, langit, bumi, surga, neraka, aras, seluruh makhluk yang namanya tempat Allah ciptain. Allah tidak butuh kepada apa yang Dia ciptakan. Innallaha ghaniyun 'anil 'alamin.
Allah tidak perlu kepada apapun yang Dia ciptakan dari segenap alam, baik yang kelihatan oleh mata kita, baik yang tidak terlihat. Ibu sering baca Asmaul Husna, ya Ghaniyyu, ya Ghaniyyu, ya Ghaniyyu. Jangan diartiin kaya. Artinya Allah Maha tidak butuh kepada apapun. Allah Maha cukup. Kalaupun kaya kita harus pahamin, artinya kaya itu maknanya Allah tidak butuh kepada apapun. Jadi setelah Dia ciptakan semua makhluk yang ada, tetap Allah ada keberadaannya sebagaimana semula. Sebelum apapun diciptakan, Allah ada tanpa tempat. Karena Allah tidak butuh kepada Allah ada tanpa arah, karena Allah tidak butuh kepada arah. Allah tidak berlaku baginya waktu. Maka nggak boleh kita tanya kapan Allah ada. Nggak boleh. Kata kapan Allah yang ciptain. Sebelum Allah ciptakan kata kapan, Allah sudah ada. Kata kapan buat makhluk. Tadi itu aras, jauh, dekat, di hati, bersama, di sisi, di mana-mana. Itu semua tempat. Dan Allah ciptakan itu semua, Allah tidak butuh. Tambahan lagi, tidak boleh dikatakan Allah cahaya. Cahaya Allah, nggak boleh. Saya dapat cahaya Allah, dapat hidayah dari Allah. Ataupun kita dapat cahaya dari Allah yang berbentuk hidayat. Allah bercahaya, nggak boleh. Allah cahaya, nggak boleh. Karena cahaya adalah makhluk. Ini ada sinar nggak, Bu? Ada cahaya. Nurun bahasa Arabnya kan. Allah yang menciptakan. Allah nggak boleh disamain dengan cahaya. Nah, itu. Tidak boleh dibilang Allah punya tangan. Sering orang mengatakan di tangan Allah. Bahkan orang kafir ngomong, orang kita ikut-ikutan. Si Maradona kenal, Ibu, tukang main bola. Itu masukin kan pakai tangan. Itu orang yang pencinta bola tuh rame. Wah, masuk dengan tangan Tuhan. Ah, itu orang kafir omongannya. Nah, itu. Ini nggak boleh kita orang Islam mengatakan tangan Tuhan. Ya, rezeki saya, nauzubillah, tergantung di tangan Tuhan. Nggak boleh. Tergantung kehendak, tergantung takdir Allah. Gitu. Tidak boleh mengatakan di mata Allah. Di mata Allah nggak boleh. Ya, semua kita, nauzubillah, di mata Allah sama. Di mata Allah nggak boleh. Kalau sekadar bilang di pandangan Allah boleh. Tapi kita harus yakini Allah memandang tidak menggunakan mata. Allah memandang tidak menggunakan alat memandang. Boleh kalau memandang. Di pendengaran Allah boleh. Tapi yakinin, pahamin, pendengaran Allah tidak pakai telinga. Semua makhluk mendengar pakai telinga, tapi Allah tidak, karena laisa kamitslihi syai'un. Kalamullah, berbicaranya Allah, tidak boleh dibilang, terusannya Bu masih, tidak boleh dibilang Allah berbicara dengan suara. Udah, dengan huruf, dengan bahasa. Kita udah belajar kalamun mutakallimun gitu kan ya. Wujud kidam bako kalamun mutakallimun. Jadi kita nih semua makhluk berbicara, ada suara. Nih, ada suaranya.
Kambing be, ada suaranya, ada hurufnya be gitu ya. Kucing nyeong, ada suaranya, ada hurufnya. Yang paham dia dah, suruh kucing. Kucing kan kalau anaknya minta diklonin, minta disusuin, teriak. Paham maknya, maranin. Nah itu bahasa kucing, iya kan? Semut bahasanya juga ada gitu. Dan ada hurufnya. Ketika kita masih sholat, bagaimana suara kambing? Mbe, mbe, mbe. Bagaimana suara anjing? Gug, gug, gug. Ada huruf, ada suara. Dan pakai alat berbicara, alat bersuara, mulut. Allah nggak boleh. Nggak boleh dibilang Allah kalau berbicara ada suaranya, ada hurufnya, ada bahasanya. Dan Nabi yang diajak ngobrol sama Allah langsung cuman 3. Nabi Adam ketika di surga, kata Allah langsung, Nabi Adam dengar suara Allah. Di sana surah apa? Keluar dari surga. Ketika Nabi Adam disuruh keluar dan ketika Nabi Adam diajak ngomong oleh Allah, jangan makan buah ini, buah huldi, pohon huldi. Itu Allah ngajak ngomong langsung kepada Nabi Adam di surga, nggak ada suara, nggak ada huruf, nggak ada bahasa. Ihbitu ilal ardi, turunlah kamu Adam ke muka bumi. Dan Nabi Adam turun dari surga ke muka bumi bukan berduaan doang, bukan berdua sama Siti Hawa doang, udah ada keturunannya di surga, kurang lebih 40 pasang. Itu Nabi Musa ketika di Bukit Tursina diajak ngomong sama Allah langsung di Al-Quran. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah mengajak bicara kepada Nabi Musa akan sebuah pembicaraan. Di situ kita pahami bicaranya Allah kepada Nabi Adam sama kepada Nabi Musa, tanpa suara, tanpa huruf, tanpa bahasa. Kok tahu? Kok paham? Kan nggak ada suara, nggak ada huruf, nggak ada bahasa. Ingat, setiap nabi kita yakini apa? Allah kasih sifat patona, cerdas. Cerdasnya di luar rata-rata. Bukan kayak kita, cerdasnya masih ada batasnya. Orang sekolah saking hebatnya kumlot, masih ada batasnya. Nah itu. Kalau dalam bahasa Arabnya titelnya mumtaz. Kalau bahasa anak kuliah sekarang kumlot. Nah itu. Ketiga, Nabi Muhammad. Ketika Isra Mi'raj, Nabi Muhammad diajak ngomong oleh Allah sama. Nabi Muhammad ditugaskan sholat sehari semalam 50 waktu. Akhirnya Nabi Muhammad minta kurang sampai seharian 5 waktu. Itu sama. Allah ngajak bicara Nabi Muhammad tanpa suara, tanpa bahasa, tanpa huruf. Kalau ada orang tanya atau ibu bertanya-tanya, lah kok paham? Ya itulah Allah berikan keistimewaan para nabi dengan mukjizat dan dengan sifat patonah. Nah itu. Nah itulah kita mengenal Allah dengan ayat laisa kamitslihi syai'un. Jadi kalau kita bilang Allah berbicara pakai huruf, lah sama kita dong. Sedangkan Allah laisa kamitslihi syai'un walam yakul lahu kufuwan ahad. Jelas? Mungkin nanti perlahan-lahan kita tambahin lagi. Kalau ibu mau tanya tambahan, kali pernah dengar kemarin ketika saya ngajar di itu Masjid
Abdul Qadir Jailani itu sebelah sini ya. Syekh Abdul Qadir Jailani itu sering katanya sekarang orang ngomong semoga arwah dan amalnya diterima di sisi Allah. Jangan Bu, itu omongan orang kafir. Kalau kita semoga amal dan ibadahnya dan arwahnya diterima oleh Allah dan Allah tempatkan di surga. Ini di sisinya. Kemudian arwah orang mukmin ada di mana? Yang bertakwa di surga. Surga ada di mana? Masih ingat nggak? Saya terangin belum. Surga ada di mana? Surga adanya di atas langit ke-7. Langit ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7 isinya malaikat semua. Ini kayak ibu lagi berduduk rame begini. Jadi malaikat semua tuh langit pertama. Nah, di atas langit ke-7 surga. Di atas surga arash. Atap, kalau bahasa kita atap apa nih? Plafonnya itu. Penutup surga itu. Kalau neraka adanya di bawah lapis bumi yang ke-7. Kok nggak kelihatan? Kan kita iman bil ghaib. Nabi doang yang pernah melihat. Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj itu. Jadi neraka hal iman kita yang gaib. Kita yakini wajib ada. Nah, diterangkan oleh baginda Rasul adanya di bawah lapisan bumi yang ke-7. Kan bumi bulat. Nerakanya di mana? Ya itulah tadi gaib. Hanya Allah dan malaikat dan Nabi kita Muhammad yang tahu. Surga ada di langit ke-7. Siapa yang pernah ke sana? Cuman Nabi Muhammad. Perjalanan dari langit pertama ke langit kedua 500 tahun kata Rasulullah. Kayak apa jauhnya tuh? Langit pertama dengan langit kedua. Kalau kita naik pesawat itu kata Nabi perjalanan kurang lebih 500 tahun. Gedenya kayak apa? Bahkan satu malaikat kata baginda Nabi ketika beliau Isra Mi'raj, Jibril menjelma di depan baginda Nabi, saking gedenya. Akhirnya baginda Nabi tamsilkan kalau kita berjalan dari pelipis malaikat nih dari sini ke pundaknya itu perjalanan 500 tahun. Satu malaikat. Kayak apa gedenya malaikat? Jibril punya sayap, Nabi buka sayapnya sebelah. Sayap Jibril berapa? Ada 600. Tapi tidak semua malaikat. Ada malaikat sayapnya 4 pasang, ada yang 3 pasang, ada yang 2 pasang, pasarannya tuh. Untuk spesialis Jibril dan Mikail dan Israfil itu 600 sayap. Satu sayap Jibril nutupin dari masyrik ke maghrib, timur dan barat. Itu Rasulullah ceritakan ketika Isra Mi'raj. Godonya kayak apa tahu. Jadi kalau kita masuk surga, ada tuh bapak-bapak nanya, kira-kira kayak ngajar, itu surga ntar nggak penuh. Kan manusia dari zaman Adam sampai kiamat triliunan itu katanya. Karena dia pikir surga kayak dunia. Kan lama-lama penuh nih. Bekasi yang tadinya dulu hutan, sekarang penuh. Bagaimana anak cucu kita nanti gitu kan. Belum lagi manusia sejak zaman Adam. Nah itu. Jangan takut penuh. Bahkan apa? Saya bilang ibu nih mau naik kapal jet, kemana itu mau pergi, itu nggak mentok gitu apa surga. Kalau dunia kan mentok. Ibu pengen ke Arab, sampai ke Arab ya udah di Arab. Tapi kalau surga ibu mau keliling kemana juga, itu saking luasnya. Udah nggak bisa dibayangkan luasnya itu surga itu. Nah neraka lah ada sempit. Soalnya kalau neraka nggak kemana-mana. Nah itu. Jadi neraka itu nggak seluas surga. Jadi kalau udah diajar di situ ya udah di situ aja, nggak kemana-mana. Maka nggak butuh tempat luas. Dan jumlahnya kalau neraka cuma 7 pintu. Kalau surga 8 pintu. Dan neraka Rasulullah nggak gambarkan seperti surga. Nah itu. Ya.
Jelas ya. Jadi ada beberapa kalimat-kalimat. Mudah-mudahan nanti kalau ibu keingetan boleh ditanya. Saya juga ngumpulinnya ini belum nggak satu persatu tulis gitu. Jadi yang saya ingat, nah yang bikin nambah di medsos suka ada ustadz bilang, umpamanya Allah pencemburu berat. Salah, nggak kenal Allah. Kalau suami istri pencemburu wajar, karena sama-sama makhluk. Cemburu sifat makhluk. Allah laisa kamislihi syai'un. Ya. Kalau dikatakan Allah berwujud, Allah maha kaya, Allah mandiri, Allah maha besar, Allah marah, Allah berwujud. Nah, nggak boleh itu lagi tadi baru saya ingat. Allah tersenyum, nggak boleh. Allah tertawa. Tambahin. Allah marah, boleh. Tapi kita ingat, marahnya Allah adalah dengan mengazab. Mengazabnya Allah karena Allah maha adil, bukan dendam kayak kita. Kita kan marah karena dendam, kesel. Kalau Allah enggak, karena Allah maha adil. Udah Allah janjikan siapa yang maksiat aku azab. Allah marah, artinya Allah menegakkan keadilannya. Allah mencintai, bukan kayak kita. Allah memberi redha, rahmat, berkahnya. Sudah? Allah tadi maha kaya, tadi Allah maha segala-galanya, tidak butuh kepada apapun. Allah maha tinggi, maha besar, bukan zatnya, bukan bentuknya, tapi derajatnya, qadarnya, kudrohnya, kekuasaannya. Allahu Akbar, subhana rabbiyal azimi. Kan artinya Allah maha besar. Jangan diyakinin besar zat atau bentuknya, bukan. Besar derajatnya, kudrohnya, martabatnya. Itu. Jadi bukan zatnya. Nah, ini sering orang Allah akan tersenyum. Ada hadisnya itu, cuman dia nggak paham itu hadis mutasyabihat. Jadi ketika ada hadis tabassam yadhakullah, kan bahasa Arab tuh tabassam tersenyum, yadhaku tertawa. Kita kata Nabi jangan artiin zohir, mananya Allah memberi redho. Jangan diartiin Allah tersenyum, Allah tertawa. Itu. Allah memberi redho kepada hambanya. Ya, banyak ibu dapat lagi ibu. Tadi udah yang udah kejawab semua ya. Ada lagi yang lain? Allah maha lembut. Jangan dipahami lembut kayak kita. Di sini mananya Allah maha memberi yang melebihi dari amal kita. Coba kita beramal 1, balasannya berapa? 10. Kalau kita ngitung amal kita dengan balasan surga nanti, kagak kebales, kagak bakalan impas. Amal kita baru masuk surga sejam juga udah keluar lagi kita. Dikit amal kita. Di dunia aja kalau ibu renungin, coba mata aja 1 nih Allah kasih. Ibu pernah sakit mata? Menderita. Jangan sampai sakit mata. Tekep jalan 2 meter begini bu. Kalau nggak nabrak, nggak nyebur. Itu nikmat Allah tuh. Allah latif, Allah maha lembut, artinya maha memberi segala apapun yang hambanya di luar kepengenan, di luar jangkauan, di luar perkiraan hambanya. Itu latif. Lembut itu artinya maha memberi segala-galanya itu tadi di luar yang kita prediksi. Itu. Kita kalau mau ngitung nikmat Allah, waduh, sampai Allah bilang wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Tadi baru mata aja itu, belum sakit. Itu baru kita tekep aja. Coba dari rumah ibu tekep matanya begini, bisa nggak nyampe kemari? Nabrak yang ada. Nah itu latif artinya itu nanti banyak itu. Maka banyak Asmaul Husna ini terjemahannya kadang-kadang nggak boleh sembarangan, harus dipahami secara benar. Nah baiknya apa, kita belum paham udah baca aja, jangan Asmaul Husnanya jangan diterjemahin dulu, nggak apa-apa. Kalaupun kita pengen tahu nanti harus belajar. Iya ada maha itu supaya bedain. Kalau udah maha kan kita udah nggak ada tandingannya gitu. Jadi Allah maha kaya, kekayaannya tidak tandingnya. Maksudnya segala yang Allah punya nggak ada tandingannya. Bahkan Allah nggak butuh. Nah ini paling penting, Allah nggak butuh. Oh kita yang butuh. Orang paling keren rumahnya emas,
ininya marmer. Kalau di surga semuanya emas murni, berlian apa semua, ubinnya, makanannya, sekaya-kayanya orang di dunia nggak bakalan nandingin rezeki nikmat yang Allah berikan di surga nanti. Jelas ya? Oke, kita lanjut ke kitabnya. Sampai Rasulullah bersabda kali Bu. Hah? Ditandain nggak? Ada yang nandain nggak? Saya lupa nandain lagi. Hah? Kana Allah wa lam yakun syai'un ghairu. Halaman 2. Iya. Soalnya kebetulan saya ini Bu emang hampir baru semua nih majlis juga. Murahnya di rumah Ustazah Cynthia Majlis Sumairo. Dia juga yang informasikan kemari gitu. Nah kemarin di masjid dia ketuanya kebetulan. Nah ini hampir sama kitabnya. Kalau di masjid Syekh Abdul Qadir Jilani karena katanya nggak mau pakai kitab, ya udah tematik aja katanya. Ya udah. Saya pengen lebih senangnya pakai kitab kayak gini. Jadi terus nanti bahasannya terserah. Ibu mau nanya fikih, mau nanya apa yang saya bisa, saya jawab. Kalau saya nggak bisa, saya PR. Nah itu nggak mau saya kagak bisa, saya paksain. Ya halaman 2. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Kanallahu walam yakun syai'un ghairuhu. Ada Ibu? Halaman 2 ada. Yang lain ada, udah punya yang megang kitab biar ada, nanti ditandain nggak bisa dilepit gitu atau kayak saya kemarin lupa tanda saya hilang nih kayak gini. Saya tandain gini. Rawahul Bukhari wal Baihaqi wa Ibnul Jarudi. Artinya Allah ada pada azal, keberadaannya tanpa permulaan dan belum ada sesuatu selainnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ini kalau ibu yang pernah kenal kitab hadis, ini termasuk Sahih Bukhari adalah Kutubus Sittah. Kitab-kitab hadis yang masyhur yang ada 6. Itu. Kemudian riwayat Imam Baihaqi, ini beliau juga punya masyhur Sunanul Kubra lil Baihaqi. Saya bersyukur ini semua udah pernah hatam Bu, nama guru saya. Dan Ibnu Al-Jarudi. Pengertiannya kita lihat makna hadis ini bahwa Allah ada pada azal. Kita sering ngomong Allah ada pada azali. Itu azal maknanya keberadaannya tanpa permulaan. Semua makhluk pasti ada permulaannya. Bumi ada permulaannya dan ada habis. Kita manusia, binatang, malaikat, setan, jin, hewan, tumbuh-tumbuhan ada awalnya dan ada akhirnya. Makanya kalau kita tanya kapan kakek atau cucu kita nanya atau anak kita kapan ibu lahir, ada awalnya. Kapan nenek kakek dulu lahir, mama, ada awalnya. Meninggalnya kapan? Ada akhirnya. Nah itu. Tapi Allah tidak boleh ditanya kapan adanya dan kapan habisnya. Karena kita belajar Allah kidamun baqaun, wujud kidam baqo. Nah itu kidam, Allah adanya tidak ada awal. Ini hadisnya. Baqo, Allah adanya tidak ada akhirnya. Kata Al-Quran, huwal awwalu wal akhiru. Tadi ibu baru baca kayaknya tuh saya dengar. Ya. Wal awwal wal akhir. Al awwal Allah itu al qidam, al azali. Keberadaannya tidak ada awal. Jangan ditanya kapan Allah ada, nggak boleh. Wal akhir bukan berarti Allah akhir. Al baqo. Allah keberadaannya tidak ada akhirnya. Jangan ditanya Allah kapan habisnya, nggak ada. Bahkan kullu syai'in halikun, ada yang hafal, illa wajha. Seluruh yang namanya makhluk akan hancur, akan binasa, illa wajha, bukannya muka Allah di situ, bukan. Illa wajha, kecuali zat Allah. Kecuali kekuasaan Allah ada lagi. Zat Allah. Dan zat Allah laisa kamitslihi syai'un. Ada makhluk yang gak binasa.
ketika semuanya hancur, ada makhluk yang gak binasa dua, surga dan neraka. Surga ada awalnya. Surga diciptakan oleh Allah dulu sebelum kita ada. Neraka juga udah diciptakan. Tapi nanti ketika semuanya habis, hancur, yang namanya makhluk apapun hancur, habis, lenyap, malaikat semua hancur, lenyap. Terakhir adalah malaikat Israel yang meninggal. Nah, dia kan biasa nyabut nyawa orang. Nyabut nyawa dia siapa? Allah. Israel itu terakhir makhluk yang meninggal karena tugasnya nyabutin nyawa. Tinggal dia sendiri. Bukan dia cabut sendiri, nggak bisa dia nyabut nyawa sendiri. Dia nyabut nyawa makhluk juga karena izin perintah dari Allah. Kalau Allah nggak kasih kuasa untuk nyabut, nggak bisa dia juga. Makanya dia menyabut nyawanya nggak bisa. Allah yang mencabut nyawa malaikat Israel. Tiupan sangkakala pertama. Tiupan sangkakala kedua, hidup semua. Yang hidup siapa? Manusia, jin, setan, binatang. Paling enak binatang. Sebelum manusia dihisab, jin, setan dihisab, malaikat dihisab, binatang duluan. Ada kambing, masih di dunianya nih. Ini kambing gede. Baduk kambing yang kecil, perutnya nembus karena dibaduk tadi. Di akhirat nanti nih yang dibaduk kambing kecil sama kambing gede, Allah perintahkan untuk membalas. Dibaduk lagi dia, perutnya tembus dengan tanduknya. Setelah udah selesai tadi perbuatan dosanya di dunia, masing-masing udah dibalas, berubah jadi debu. Orang kafir ngeliatin aja. Lalu apa kata orang kafir Al-Quran? Ya laitani kuntu turoba. Ya Allah, ini azab saya pedih banget. Coba saya kayak itu binatang, enak. Setelah diazab, dosanya udah habis, berubah jadi debu. Itu salah satu permintaan orang kafir nanti di akhirat. Di Al-Quran sudah ada gambaran orang kafir permintaannya di akhirat, udah ada di Al-Quran. Jadi hewan aja nanti dihisab. Hewan yang gak pernah nyakitin hewan lain, nah enggak diazab, berubah langsung jadi debu. Lalu kita makan nikmat hewan di surga lain lagi gitu mah, bukan hewan yang tadi di dunia. Ibu pengen makan burung, pengen makan kambing, pengen makan ayam kalkun. Pernah makan ayam kalkun, Bu? Makan nanti di surga minta, ada. Burung, berbagai macam burung yang nikmat, minta ada. Bahkan enak banget mintanya. Burung terbang. Kita ngelihat lapar, enak banget tuh kayaknya. Ya Allah, saya pengen makan itu burung. Nah, paham Ibu. Paham apa udah dengar cerita nih? Paham Ibu ya? Alhamdulillah paham. Turun tuh langsung, tinggal Ibu pengennya apa bentuk bekaka, apa pecak, apa goreng, apa sambalado. Tergantung. Apapun yang kita pengen, Allah kasih. Selesai kita makan dan nggak ada. Aduh kenyang banget, nggak ada. Semuanya nikmat. Semuanya nikmat. Lalu selesai, tinggal tulang-tulangnya Allah takdirkan terbang lagi itu burung. Kucing piaraan. Ibu punya piaraan kucing gitu. Hah? Ya udah mati. Kayak tadi sama. Mati menjadi debu. Kalau dia punya dosa ya tadi diazab langsung jadi debu. Nah itu. Kalau binatang yang pernah menyakiti manusia seperti anjing, iya. Ya udah ntar diazabnya jadi debu aja udah. Nggak juga ntar ibu di sono nggak gigit anjing lagi nggak. Jadi antar binatang. Kalau binatang gigit manusia itu nggak kan. Sebab itu semua nggak ada itunya. Yang ada antar binatang.
Nah, itu. Bisa jadi kalau ada anjing gigit kita, anjingnya lagi gila atau anjingnya lagi snewon, dimaafin. Ya orang nggak ada akalnya. Nah itu. Ular gigit kita, enggak diazab karena gigit kita, enggak. Nah itu kalau sesama dia diazab. Tadi jadi debu. Oh, ada yang paham langsung katanya jadi. Nah itu yang diceritakan oleh Rasulullah. Ibu mau naik apa? Kalau di dunia dia dambaan ibu Alphard. Ya. Apalah Pajero, ya di sono mau lebih dari itu, Bu. Yang penting kita ayo beramal soleh, bayar banyak, dan akidah jaga banget. Sebab di neraka ini dua yang abadi, Bu. Satu orang kafir, dua orang yang di dunianya ngaku muslim tapi akidahnya hancur. Apal Quran tapi nganggap Allah ada di atas, Allah ada di mana-mana. Itu kalau dia mati nggak syahadat, matinya sama orang kafir. Barak banget sekarang ajaran, Bu, kayak begitu. Coba lihat di medsos. Allah jauh. Allah ada di mana-mana. Allah ada di aras. Dikeluarin dalilnya. Ar-Rahmanu 'alal arsyis tawa. Itu walaupun dia hafal Quran, walaupun dia umroh tiap bulan, bukan lagi tiap tahun, tiap bulan, haji berkali-kali, sedekahnya banyak, sia-sia. Maka inilah kita belajar akidah, jangan sampai akidah kita melenceng, jangan sampai. Sebanyak apapun amal kita nggak bakalan diterima oleh Allah. Itu Rasulullah ngajarin kepada kita. Nah ini selanjutnya kata Rasul, kita harus yakini tadi Allah ada tanpa permulaan. Tidak ada sesuatu selainnya bersamanya pada azal. Belum ada angin. Allah sudah ada, angin belum. Belum ada cahaya, belum ada kegelapan. Ayo Bu, halaman 3-nya. Belum ada aras, langit, manusia, jin, malaikat, waktu, tempat, dan arah. Jadi segala itu semua belum ada, Allah sudah ada. Hanya Allah yang ada. Maka berarti Allah ada sebelum terciptanya tempat dan arah. Tempat arah belum ada, Allah sudah ada. Dialah yang telah menciptakan tempat dan arah, maka ia tidak membutuhkan kepada keduanya dan ia tidak berubah dari semula, yakni tetap ada tanpa tempat dan arah, karena berubah adalah ciri dari sesuatu yang baru atau makhluk. Kita anggap nih Bu, ini langit, aras, surga, apalagi tadi itu, semua dah. Makhluk-makhluk ini belum ada, tapi Allah ciptakan menjadi ada. Awal yang Allah ciptakan makhluk adalah air. Jadi makhluk pertama Allah ciptakan air. Itu. Banyak orang sekarang lagi maulid ceramah. Awal makhluk adalah nur Nabi Muhammad. Hadis bohong yang ada. Jadi ada riwayat Jabir Ibnu Abbas mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah makhluk pertama yang Allah ciptakan berbentuk nur. Itu hadis bohong. Itu. Jadi Allah menciptakan segala apapun berawal dari makhluk yang namanya makhluk itu air. Itu. Makhluk yang namanya manusia pertama Allah ciptakan dan nabi pertama adalah Nabi Adam. Kalau bicara manusia. Bahkan manusia ini termasuk terakhir. Air, aras, tuh Allah ciptain. Allah ciptakan, ibu pernah dengar Lauhil Mahfuz, kolam, nah itu. Allah ciptakan malaikat, jin, setan. Kemudian Allah ciptakan langit dan bumi serta isinya, surga dan neraka. Barulah Allah ciptakan manusia. Makanya iblis, setan, jin itu asal muasal sama kayak malaikat, beriman, taat kepada Allah.
Tapi begitu Allah ciptakan manusia, jin terbagi dua. Disuruh nyembah Nabi Adam, padahal nyembahnya bukannya sujud, nyembah secara inhina, penghormatan. Malaikat semua tunduk, ikut perintah Allah. Jin terbagi dua, ada yang tunduk, ada yang enggak. Makanya jin sama manusia sekarang, ada jin kafir, ada jin muslim. Bahkan zaman Rasulullah pernah ngajar makhluknya jin semua. Kalau yang pernah umroh haji, ada masjid jin. Siapa yang pernah ingat nggak? Pernah umroh haji? Ada di sana namanya Masjid Jin. Itu khobarnya dulu Rasulullah ngajar di masjid itu isinya jin semua. Jadi Rasulullah muridnya bukan manusia doang, jin. Iblis, setan, semuanya membangkang sampai hari kiamat. Makanya iblis dan setan diusir dari surga. Jin sebagian diusir. Akhirnya ngikut juga. Nabi Adam pun keluar dari surga, bukan diusir. Jangan samain. Ini banyak orang ceramah, kita mau nyombong kayak apa, belum sehebat Nabi Adam. Nabi Adam gara-gara makan buah huldi aja diusir. Nggak boleh bilang diusir. Kalau buat setan boleh kita bilang diusir karena membangkang. Kalau Nabi Adam habis makan buah huldi langsung taubat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam kesalahannya adalah ilmu buat kita. Jadi Nabi Adam mengajarkan bagaimana cara taubat. Dan Nabi Adam keluar dari surga bi qudratillah wa bi iradatillah. Kuasa Allah dan kehendak Allah. Sababnya kesalahan melanggar, tapi bukan kayak iblis. Ini banyak banget orang ente mau ngagul, mau nyombong, pakai amal dikit aja mau masuk surga gitu kan. Nabi Adam aja cuma salah dikit diusir. Enggak, bukan diusir. Bedain sama iblis dan setan. Kalau iblis setan diusir. Nah itu banyak orang salah penyampaian kata-kata tersebut. Jadi ternyata setelah Nabi Adam dikeluarkan dari surga, dan ini menjadi pelajaran seluruh manusia, akan terbagi manusia, ada yang kafir, ada yang mukmin. Ada yang Allah ciptakan menjadi nabi, ada yang tidak menjadi nabi. Manusia yang selalu benar dan tidak pernah salah adalah para nabi dan para rasul. Maksum, kata Nabi, terjaga dari perbuatan dosa-dosa, baik dosa kecil apalagi dosa besar. Kan Nabi Adam salah. Salahnya itu bukan kayak kita. Dia makannya pertama buah surga, kan gak ada larangan. Tapi karena melanggar larangan Allah itu aja langsung taubat dan gak pernah berbuat lagi. Dan itu doang Nabi Adam. Dan itu pun ada ilmu yang Allah kasih kepada manusia, bahwa cara taubat kayak gitu. Berdoa, mengakui dosa dan tidak mengulangi. Tapi bagi kita habis bertobat ngulangin lagi, gitu kan? Taubat lagi, ngulangin lagi, endingnya di mana? Tinggal finishnya di mana? Kalau finishnya di taubat, alhamdulillah, mudah-mudahan masuk surga tanpa diazab. Tapi kalau finishnya lagi masih maksiat, ya masuk neraka dulu bisa jadi. Makanya jangan dimain-mainin. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Ada orang, saya kemarin habis berbuat dosa, saya taubat, diterima nggak? Diterima, yang penting taubatnya bener. Besok dia datang lagi, lo mah dosa dimainin. Tapi ya udahlah taubat. Makanya kita nggak tahu dosa kita, minimal Rasulullah yang nggak ada dosanya, bukannya istighfar karena berdosa. Kalau Rasul nyontoin kepada kita, dan kita selalu berbuat dosa. Jangan jauh-jauh. Ibu di rumah sama suami kesel, dosa. Sama anak kesel, dosa. Apalagi lagi lewat ada cowok rada ganteng kali, nggak udah ya ngomong, tahu nggak teman kita kan beli mobil karena dapat warisan. Ngomongin orang, dosa lagi. Dosa mulu. Makanya kata Nabi, nyontoin, bahkan Nabi bukan mengatakan doang, jangan kurang seharian istighfar 70 kali.
Minimal kalau habis sholat 3 kali jangan sampai absen. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Tadi habis maksiat mati, alhamdulillah. Kita nggak tahu kan? Berarti matinya dalam keadaan husnul khotimah karena habis istighfar, apalagi habis sholat, lagi ngaji nih mati syahid bahkan kalau lagi ngaji mati. Di Jakarta, ibu pernah lihat nggak di YouTube ada ustazah lagi mimpin tahlil. Makanya kalau lagi mimpin tahlil biar khusyuk, yang tahlil biar khusyuk. Suruh meninggal, bukan pengen mati, bukan minta mati dalam keadaan baik diperintahkan oleh Nabi. Begitu dia Allahu la ilaha illa huwal hayyul. Kan jengkang gitu Bu ya. Atau akhirnya apa? Asafiyah apa tuh? Ibu kalau yang lihat tuh. Itu berarti ngajinya ikhlas banget Bu. Ayo kita biar ikhlas ngajinya. Akidahnya juga sahih Bu itu. Itu mudah-mudahan nggak di masjid, nggak lagi ngaji, di rumah kali kita lagi sholat Allahu Akbar, gabruk mati. Minta. Salah satu bentuk min doa kita kata Nabi, Allahumma rzuqna husnal khatimah. Beruntung nih Ibu, kan sebagian orang mendingan pergi ke mall daripada ngaji, mendingan ngerumpi daripada ngaji. Nah itu, ini berapa kali ngajinya nih? Sebulan? 4, setiap sore gini 4 kali, syukur ditambahin. Dan lillahi ta'ala ngajinya ya, lillahi ta'ala dan akidahnya masih sahih. Kita tandain senada dengan hadis di atas. Tandain Bu ya. Wa kana Allahu ala makan wa wal ana ala ma alaikan. Ada waktu mungkin masih mau disambung dengan pertanyaan? Silakan. Di luar materi nggak apa-apa Bu. Kali Ibu ada dapetin masalah apa? Hukum apa? Ada orang kawin kagak pakai wali, banyak kali. Silakan. Kalau ada mau sambung dengan pertanyaan, iya silakan. Oke. Kita makan dengan posisi berdiri. Padahal di agama kan dianjurkan untuk duduk gitu. Sebagai orang Muslim kita ikut makan atau kita sebaiknya Oke, barakallahu fi cakep ini pertanyaan. Karena ini sekarang beredar, makan berdiri haram, minum berdiri haram. Bahkan kalau udah minum berdiri harus dimuntahin. Di dalam hadis Bulughul Maram karangan Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani itu ditulis la yasrobanna ahadukum qaiman. Jangan minum kalian sambil berdiri. Yang sampai lagi sama orang lain, diantaranya para ustaz para kiai, orang kalau minum sambil berdiri harus dimuntahin. Jadi pengertian la yasrobanna itu ada hadis lain. Rasulullah suatu saat minum air Zam-Zam. Baca di depan para umatnya kaum muslimin. Bismillahi apa ya? Satu berdoa minum Zam-Zam. Allahumma ini as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan halalan wa shifaan min kulli da'in. Ayan, ibu tanya pas. Ada yang nafsirin sendiri. Kan itu minum Zam-Zam. Makanya riwayatnya jangan itu dong, ngaji biar luas. Baca lagi kitab hadis yang lain. Satu saat Rasulullah minum berdiri. Bukan Zam-Zam. Satu saat Rasulullah datang ke rumah sahabat, lapar. Di rumah sahabat ada korma digantung. Rasul ambil. Makan berdiri Rasul. Enggak disampaikan hadis yang kayak gitu karena bacanya cuman la yasrobanna ahadukum qaiman, itu doang. Udah begitu ngajinya sama guru yang salah juga, ya itu akhirnya nyalain mulu. Ustadz kagak tahu hadis minum berdiri, Rasul ngarang. Makanya ngajinya biar tuntas, jangan cuma satu hadis. Jadi ibu kalau diundang perkawinan di gedung, makan aja berdiri. Ada yang ngomelin, ngaji biar beneran. Baca hadis biar banyakan. Saya hadisnya nggak bawa sih, ada kitabnya saya Bu, karangan guru saya, ditulis semua. Dan memahami hadis itu bukan
baca lalu pahamin di Google. Harus punya guru, punya sanad. Alhamdulillah sanad saya Bu, Bulughul Maram itu guru saya ngarang sarahnya, nyambung ke Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, nyambung ke Rasulullah. Sampai saya dapat lagi sama Ilul Muhammadiyah, sama Ilul Nabi. Cerita tentang Nabi, itu saya punya sanad nyambung ke Rasulullah. Itu ditulis riwayat itu bahwa Nabi pernah makan minum sambil berdiri. Pengertian la yasrobanna kalaupun dipahami dilarang makruh tanzi. Artinya makruh tanzi kagak ngapa-ngapa. Nah itu. Jadi pengertiannya la yasrobanna jangan pahamin deh haram. Mana ada kata-kata haram? La yasrobanna jangan minum ahadukum seorang kamu kiaman berdiri. Itu. Enggak ada kata-kata haram, enggak ada. Ustadz sekarang main haram. Sampai meminum zam-zam, nongkrong dulu. Ya berdiri aja minum. Ya bukan zam-zam doang, riwayat yang lain juga ada gitu. Ini sayang itu orang membaca itu doang hadis tuh. Itu pun kalau ditanya mana Ustadz usul fiknya, nggak paham pasti. Coba kalau dia paham usul fik, hadis harus dipahami secara usul fik. Jadi nahi di dalam hadis nggak semuanya haram. Kalau semuanya haram kacau kita. Kacau kan. Dengan itu dipahamin haram, orang pahaman dia sendiri. Amr di dalam Al-Qur'an dan hadis nggak semuanya wajib. Aqimus shalah wa atuz zakah, amr fil amr. Wajib lepakan itu mah salat, zakat wajib. Tapi ada nanti amr tidak wajib. Nahi tidak haram tadi. Itu alhamdulillah. Jelas ya Bu? Ya bahkan kalau saya santri-santri yang pengen tahu, ini saya bukanya kelamaan, di sini di Instagram saya taruh Bu. Saya kumpulin hadis yang melarang, pahamannya adalah makruh tanzi. Hadis yang membolehkan, bahkan Rasulullah melakukan. Ini nggak disampaikan kadang-kadang. Kenapa? Baca hadisnya cuma segitu-itunya. Kayak sekarang nih orang kullu bid'ah dolalah, kullu bid'ah dolalah. Ziarah dolalah, bid'ah. Ngaji kubur dolalah, bid'ah. Ibu-ibu tadi baca pakai mic nih, bid'ah. Rasul kagak ada pakai mic. Tadi ngaji pakai mic ya. Oh, bid'ah, dolalah. Dolalah mulu itu doang hadisnya bisanya. Padahal dolalah akhirnya pendapat makan berdiri itu dilarang oleh Rasulullah. Banyak pakar-pakar kesehatan itu malah mendukung sebidiknya begini. Iya. Nah, sebagai orang awam akhirnya ikut, malah yakin. Kita dalam syariat ngikutin siapa? Alaikum bisunnati taraktu fikum amroini lan tadillu abada ma in tamassaktum bima. Jadi kita berpegang yang namanya syariat kepada Rasul dan Allah, Al-Quran dan hadis. Dokter mau ngomong apa kek kagak ada di hadis. Dokter ngapa ngomong begitu? Kita harus teliti latar belakangnya dia ngomong begitu. Maaf, bisa jadi dia emang setuju tadi sama ustadz yang layas robana ahadukum. Satu konco. Supaya orang makin takut minum berdiri, ayo pakai ilmu kedokteran. Orang kita Indonesia kan gampang ditakut-takutin. Dan demen ama yang ditakut-takutin. Film hantu di Indonesia laku banget Bu. Jadi kalau udah pengajian pakai ditakut-takutin, wah banyak orang mulai pada demen. Tapi lama-lama melek juga orang. Itu Bu. Jadi ke dokter itu bukan ahli hadis. Kita harus percaya kepada ahli hadis. Dokter boleh juga dia ngomong gitu, dia harus punya hadisnya. Dia lagi-lagi hadisnya layas robana ahadukum. Bahkan si dokter itu pun kalau ditanya di kitab apa, riwayatnya apa, sanad ente dari mana ngajinya. Saya berani jamin kalau orang yang mengatakan minum makan berdiri, kalau dia mau datang ke saya, mau coba ngomong, saya cuma nanya, ente ngajinya sama siapa, sanadnya mana buktinya. Pasti kicep. Nggak bisa dia buktiin pasti. Atau kitab hadis yang ente baca udah berapa? Pasti itu. Intinya,
ya saya nggak mau juga ngajakin kita ribut marah-mari. Nah itu karena ibu tadi terus tambah dengan dokter, itu memang dokter meneliti. Padahal tuh dokter satu paket sama Ustadz tadi. Satu paket. Padahal kita kembali kepada Al-Quran dan hadis yang sahih, yang siqat. Kayak kemarin saya lagi nerangin hadis di bapak-bapak yang sahih, Quran bahkan. Dia nggak percaya, malah percayaan kitab maulid. Di kitab Maulid Diba, ada yang kenal nggak Maulid Diba? Suka Maulid nggak nih? Maulid Diba, Maulid Simti Duror. Pernah? Kalau Maulid baca, kalau suka Maulid nggak nih? Bacanya apa? Berjanji. Oh, berjanji. Berjanji di Abtadiul Imla Abis Mizzatil Aliyah itu jangan dibaca. Satu khusus itu, satu lembar itu tuh dari Abtadiul Imla sampai terakhir jangan dibaca. Itu ada cerita bohong. Ditelusupi orang-orang yang nggak demen dengan maulid. Kayak tadi, orang-orang yang nggak demen dengan hadis yang sahih, supaya orang pada kebelangsak tambahin pakai ilmu kedokteran. Padahal tuh dokter nggak ngaji hadis yang lain. Orang kita gampang dibohong-bohongin. Apalagi kalau udah dokter yang ngajar umpamanya, wow, dokter profesor gitu. Kadang kita terjebak, padahal belum tentu juga. Yang penting dia dari mana hadisnya itu tadi. Ya kembali, ibu mungkin pernah dengar, tinggal ibu. Saya juga mau memaksakan. Itu yang saya dapat, bahkan saya bersanad. Rasul saya berani jamin hadisnya sahih, pernah makan minum berdiri. Dan sahabat ngikutin Sayyidina Ali. Bahkan Sayyidina Ali ketika minum berdiri, wahai sahabatku, kalian lihat aku minum berdiri. Aku pernah melihat Rasulullah minum berdiri. Tuh, jadi Sayyidina Ali minum berdiri karena apa? Ngelihat Rasul. Tuh hadisnya lagi, Bu. Coba tanya, dia tahu nggak tuh hadis itu? Sama Rasul tadi apa? Makan korma yang digantung. Kalau kita kan dulu suka gantung apa tuh? Jagung, padi, pisang. Ya, kita sampai sekarang ada ya. Kalau Rasul korma. Karena kalau korma kan tahunan. Jadi kalau kita lapar tinggal itu riwayatnya sahih. Ya. Iya, jadi intinya kalaupun ibu saya mah lebih percaya itu yang nggak boleh karena juga dokter, monggo silakan. Yang penting saya menyampaikan, saya berusaha. Tadi saya tahu hadisnya dan bahkan usul fikihnya tadi saya udah paham. Nggak boleh kita mahamin hadis, nggak dilarang layas robana. Bahkan kalau kita mau jujur, Pak Ustadz bilang itu haram, ada nggak kata-kata haram? Nggak ada. Ustadz baca hadis itu doang. Iya, baca yang lain lagi. Lah ibu tahu? Kagak, saya juga nggak tahu. Saya pernah dengar aja. Nah itu tadi. Jadi bahkan itulah kalau ibu nanti maunya kayak tadi tuh. Ini saya bisa kirim sebenarnya ke grup. Cuman hadisnya belum diterjemahin, masih hadis. Bahkan ada sebagian huruf gundul, nggak ada barisnya, Bu. Belum saya terjemahin. Kenapa? Ya saya mayoritas santri itu pada bisa, ya kata bilang juga sampai itu kalau memang mau tahu minta diterjemahin. Biasanya namanya talaki. Nabi aja punya guru. Siapa gurunya Nabi? Jibril. Jibril punya guru siapa? Allah. Nah ibu nih, saya nih datang kemari, jujur Bu nih, saya nggak berani ngajar ibu nih kitab kalau saya nggak punya sanad. Haram saya ngajar ibu nih. Kayak tadi tuh hadis, saya nerangin ibu, dosa saya. Bahkan amplop, ibu ntar pulang, saya dibagi amplop, itu saya makan amplop tuh, duitnya saya jajanin, haram. Nggak gampang Bu jadi ustadz sebenarnya kalau mau serius mah, kalau mau bener. Iya, jadi diamplopin, dikasih desek, kita pulang makan. Sementara yang kita ajarin salah. Dan nggak ada nyambung sanadnya ke Rasulullah, haram. Dalam riwayat al-isnadu minad-din, hadis itu tadi harus punya sanad. Al-ilmu bita'allum, kata Rasul, ilmu itu harus belajar. Ay ta'allum ma'a ustaz lahu sanadun siqotun yattasil ila syaihi ila Rasulillah au ila sahabat au ila tabi'in. Itu baru namanya seorang guru. Kata guru saya dulu, ngajar bener lo baru. Maka saya dilarang banget sama guru saya kalau ngajar nggak pakai kitab, dan kitab tersebut belum pernah dihatam baca. Saya sosokan depan ibu bawa kitab yang belum pernah saya baca, tebel supaya gaya depan ibu. Haram. Udah ngajarnya haram, dikasih amplop juga haram.
Jangan disangka jadi ustadz aja itu pahala mulu, belum tentu. Lebih gede pahala apa dosanya. Ya kalau berpahala, pahalanya lebih gede. Mudah-mudahan nih ibu ikutin ajaran saya. Allah ada tanpa tempat. Ibu masuk surga. Ibu juga ternyata ingat sama saya. Malaikat, saya ini masuk surga. Kenapa? Karena akidah ibu dulu laisa kamisli syai'un walam yakul lahu kufuwan ahad. Soheh. Ibu meyakini Allah ada tanpa tempat, Allah ada tanpa arah, tidak berlaku bagi Allah waktu. Oh, saya ingat. Saya tuh diajari nama guru saya waktu namanya Haji Mursidi kalau nggak salah. Di komplek blok TU. Terus ngapa kata malaikat? Ya saya pengen nyari dia mau masuk surga apa kagak? Bikudratillah bisa jadi. Atau kita bareng ketemu. Jadi bisa jadi saya masuk ke surga, saya diberi izin oleh Allah cari ibu yang akidahnya sahih sama saya. Atau kebalikan, bisa jadi ibu yang nuntun saya. Kita nggak ada yang tahu nih. Walaupun saya ngajar, nggak jadi jaminan pasti nggak bisa jadi pasti saya nanti duluan masuk surga, nggak bisa. Kita nggak ada yang tahu. Maka doain bu, biar saya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Mantap dalam keadaan iman. Ya artinya ibu nanti diantara ibu di segini banyaknya mungkin salah satu. Syukur kalau saya yang diizin oleh Allah memberi syafaat kepada ibu saya ajak semua yang akidahnya sahih. Kan nggak semuanya sama ada-ada. Pulang ngaji dapat di medsos. Nah, kemarin sempat tuh bapak-bapak rajin banget bu, nanya mulu, dia bandingin. Lama-lama bosan kali ngaji. Ternyata yang dia tanya dari medsos kadang-kadang akur sama saya. Mayoritasnya berhenti bu ngaji. Berhenti. Dia ngalamin saya begitu. Ada yang nanya mulu, debat. Malah paling doyan ngajinya. Saya dapetin kayak begitu banyak bu. Kembali lagi, kita datang kemari, saya datang kemari, hidayah dari Allah. Yakin itu. Jadi kita nggak bisa datang kemari tanpa hidayah dari Allah. Cukup ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Dan Allah mantapkan akidah kita dalam akidah Rasulullah sampai akhir hayat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik bi rahmatika bi fadlika ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pengajian kita telah selesai.